Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, NIM 2010-2074 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas reguler semester 4. Dan saya Saptina dengan NIM 2010-10-2031, Program Studi Ilmu Pemerintahan Reguler Semester 4. Di sini, saya dan juga Septina, kami akan melakukan kegiatan critical thinking tentang jurnal birokrasi pemerintahan. Sebelumnya, sebelum melanjutkan langsung ke critical thinking, kami akan menjelaskan terlebih dahulu jurnal yang kami punya. Untuk saya sendiri, saya memiliki 2 jurnal dengan pembahasan reformasi birokrasi. Tetapi tiap masing-masing jurnalnya memiliki judul jurnal yang berbeda. Untuk jurnal yang pertama itu memiliki judul Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih, dan Bermartabat. Sedangkan jurnal yang kedua itu berjudul Reformasi Birokrasi sebagai Pelayanan Publik. Dan saya memiliki 2 judul jurnal yang berbeda juga. Yang pertama, Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik, dan yang kedua, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan terpadu. Sebelumnya, saya yang akan menjelaskan terlebih dahulu tentang jurnal saya. Sebelum sebelum saya menjelaskan tentang jurnal saya akan jelaskan dulu apa itu reformasi dan juga birokrasi. Reformasi adalah suatu hal yang sudah maupun yang selalu melekat dalam rangka memiliki tujuan mewujudkan, meningkatkan perbaikan dan kemajuan suatu negara. Sedangkan kalau birokrasi itu memiliki arti suatu tipe organisasi yang melaksanakan tata kerja yang sudah ditetapkan melalui perundang-undangan maupun peraturan yang bertugas untuk melakukan pelayanan umum. Untuk jurnal yang pertama, itu saya membahas reformasi birokrasi menuju Indonesia baru, bersih, dan bermartabat. Kehadiran birokrasi dalam mengatur sendi-sendi kehidupan warga negara Indonesia sudah mengalami proses yang cukup panjang dan sudah pasti memiliki masa waktu yang lama. Posisi birokrasi sebagai pelayanan rakyat juga harus menciptakan suatu sistem pelayanan publik yang lebih memuaskan dan juga melahirkan kebijakan publik yang rasional dan juga demokratis. Secara umum, birokrasi tadi diartikan sebagai suatu tipe organisasi yang melaksanakan tata kerja yang sudah ditetapkan melalui peraturan maupun perundang-undangan yang bertugas melakukan pelayanan publik, pelayanan umum. Reformasi birokrasi dapat dipahami juga sebagai suatu proses atau proses perubahan yang direncanakan secara sistematis yang ditujukan untuk mendesain ulang birokrasi yang berada di lingkungan pemerintahan ke arah yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Reformasi birokrasi juga dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan good governance. Ada 5 indikator untuk mengukur kinerja birokrasi. Yang pertama itu ada produktivitas, dan yang kedua itu ada kualitas pelayanan, yang ketiga responsivitas, yang keempat ada responsibilitas, dan yang kelima ada akuntabilitas. Dalam upaya merubah birokrasi pemerintahan di Indonesia ke arah yang lebih baik, masih memerlukan proses yang sangat panjang. Karena kebiasaan yang tidak berorientasi masyarakat dan perilaku korupsi dalam birokrasi telah tertanam sejak dahulu.
sehingga sangat tidak mudah ataupun sangat sulit untuk mengubahnya dengan secara cepat. Upaya perubahan dan pembentukan nilai-nilai birokratisme baru lebih rasional, profesionalisme, pasti dan bertanggung jawab akhirnya terletak pada kemampuan dan kesungguhan pemerintah sendiri. Tetapi reformasi birokrasi tidak hanya menitik beratkan kepada pemerintah saja, tetapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena jika semua pihak terlibat dalam perubahan, maka pemerintahan yang efektif akan terwujud secara cepat dan juga secara perfect gitu. Selanjutnya, jurnal yang kedua tadi membahas tentang reformasi birokrasi sebagai pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kemampuan birokrasi publik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sangat dipengaruhi oleh banyaknya faktor yang saling terkait satu dengan lainnya. Di antaranya visi misi, struktur organisasi, prosedur kerja, sistem intensif, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan lain-lain. Reformasi adalah perubahan di mana kedalamnya terbatas sedangkan keluasan perubahannya melibatkan keseluruh masyarakat. Ini biasa disebut dengan revolusi. Salah satu dampak dari adanya proses globalisasi dan reformasi adalah munculnya tuntutan dan gencarnya dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Usaha mereformasikan pelayanan publik dengan melakukan desentralisasi diyakini ataupun dipercayai juga akan dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif, lebih akuntabel, sehingga akhirnya dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Sekian dari penjelasan jurnal saya. Silahkan pada Septi untuk menjelaskan jurnalnya. Baik, saya akan menjelaskan 2 jurnal yang saya miliki. Yang pertama itu reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Jadi reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar nampaknya sangat urgent pada saat ini. Fakta menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Tanimbar dihadapi dengan berbagai kendala dalam pelayanan publik, terutama yang terkait erat dalam pelayanan kebutuhan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Lalu metode penelitian dalam jurnal ini memiliki jenis penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif yang mengkaji fokus pada reformasi birokrasi yang lebih didalami melalui desentralisasi kewenangan, struktur birokrasi, fungsi kewenangan, dan penggunaan teknologi informasi serta komunikasi. Yang pertama itu desentralisasi kewenangan. Desentralisasi kewenangan akan terjadi jika ada kemampuan untuk mengelola sumber daya secara mandiri oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik itu teritorial ataupun fungsional. Lalu, desentralisasi kewenangan dalam upaya mereformasikan aspek kelembagaan adalah desentralisasi kewenangan berbanding terbalik dengan kontrol politik terhadap birokrasi, alokasi anggaran yang tidak berbanding, serta prioritas daerah pemenang pilkada masih berpengaruh besar dalam keluasan desentralisasi. Lalu yang kedua itu struktur birokrasi, struktur yang menggambarkan bagaimana seharusnya organisasi disusun dan dirancang agar menjadi lebih efisien, sehingga seharusnya ada relasi antara besar struktur, kapasitas aparat terhadap tujuan dan cara pencapaian tujuan organisasi.
Saat ini struktur birokrasi pemerintahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tingkat kecamatan unit pelaksanaan teknis masih mengalami keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan karena masih terbatasnya sumber daya manusia. Reformasi birokrasi dalam aspek struktur birokrasi masih perlu membenahi terutama dalam kemampuan dan kapasitas pegawai. Dengan demikian bahwa kompleksitas dalam pengelolaan urusan birokrasi tidak ditopang oleh keahlian manajemen organisasi. Akibatnya pelaksanaan badan kerja menjadi berlipat dan berpengaruh pada skala prioritas kerja dan pencapaian kerja. Ada juga fungsi kewenangan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi bidang ataupun seksi. Dengan demikian, tingkat diferensiasi atau pembagian kerja yang ada dalam organisasi, baik secara hierarki maupun unit-unit organisasi yang tersebar, berbanding terbalik dengan kapasitas birokrasi yang mengisi jabatan, sehingga kapasitas terjadi tumpang tindih kewenangan atau kelemahan kinerja. Yang terakhir itu teknologi informasi dan komunikasi. Reformasi birokrasi pada aspek teknologi informasi dan komunikasi di Kecamatan Tanimbar belum ada optimal. Kondisi yang ada bertolak belakang dengan teori tentang pentingnya dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi reformasi kelembagaan di Kecamatan Tanimbar atau KKT kurang efektif dilakukan sebab oleh beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan upaya pemerintah kecamatan dalam melakukan reformasi birokrasi, desentralisasi kewenangan kurang berjalan dengan efektif karena desentralisasi kewenangannya yang diberikan tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, jurnal yang kedua, yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan terpadu, itu perubahan paradigma pemerintah dari sentralisasi menuju ke desentralisasi yang ditandai dengan kebijakan otonomi daerah. Dari perubahan paradigma tersebut mencirikan perubahan volume atau badan tugas pemerintah daerah dalam menampung seluruh urusan yang diserahkan nantinya akan diwadahi dalam struktur organisasi perangkat daerah. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, dibentuklah pelayanan terpadu sistem satu atap atau PTSA. Cara kerja sistem PTSA ini adalah bentuk pelayanan yang dimana dalam melakukan sebuah kegiatan pelayanan dilakukan dalam satu tempat atau satu atap. Oleh karena itu, dalam melakukan pelayanan, suatu birokrasi memerlukan adanya efektivitas dan efisien organisasi. Dalam pelayanan terpadu satu pintu, satu atap, dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik dan prima di bidang perizinan. Sekian dari presentasi penjelasan jurnal saya balikkan lagi ke Putri. Oke, karena kita udah selesai ngejelasin materi yang kita punya, jadi silakan nih kalau misalkan Septi ada yang ingin ditanyakan ataupun apa, aku juga ada yang mau ditanyakan kepada Septi tentang jurnal Septi. Jadi sekarang seksinya critical thinking. Jadi kita sama-sama nanya, terus kalau misalkan jawabannya ada yang kurang pas, silahkan disanggah. Untuk yang pertama, Septi dulu nanya ke aku, tanya ke saya tentang jurnal saya. Baik, jadi kita ada beberapa pertanyaan. Ya? Kayak, tunggu, kita ganti-gantian. Misal Septi nanya, saya jawab. Habis itu saya tanya, Septi jawab. Selang-seling gitu. Tapi kalau misalkan Septi nanya, terus saya jawab, terus saya kurang, dari jawaban saya kurang struck, Septi boleh sanggah gitu. Oke?
Gitu juga dengan saya. Oke, oke. Oke. Yang pertama silakan Septi, ada yang ingin tanyakan? Jadi ada beberapa pertanyaan yang agak menjengkel ya. Jadi pertanyaan pertama itu, berikan contoh nyata dari reformasi birokrasi menuju Indonesia baru dalam jurnal yang telah Putri baca tadi. Putri jelasin. Tunggu. Tunggu pelan-pelan. Saya catat dulu. Apa tadi soalnya? Contoh Berikan nyata. contoh nyata dari reformasi birokrasi menuju Indonesia baru. Seperti apa menurut Putri? Dari jurnal yang Putri jelasin tadi. Oke. Kalau menurut saya nih, kan tadi contoh nyata kan, contoh nyata dari reformasi birokrasi menuju Indonesia baru itu seperti apa? Kalau menurut saya, contoh nyatanya itu mulai dari masa kerajaan yang terdahulu sebelumnya gitu kan ada masa kerajaan nih. Nah, dimulai dari masa kerajaan itu di mana masa kerajaan itu sudah menitik beratkan kedaulatan berada di tangan raja dan juga keluarga dan juga petinggi-petinggi kerajaan. Sedangkan di zaman di zaman di zaman penjajahan birokrasi zaman penjajahan ini sudah berorientasi ataupun berkembang pada atasan, di mana diwarnai dengan adanya pro kekuasaan, terus menciptakan adanya kolusi dan nepotisme atau yang biasa disebut dengan korupsi tadi. Gimana? Ya. Kalau ada yang mau disanggah dari Septi? Baik. Terus ada lagi nih, mengapa perubahan atau reformasi itu? Tunggu. Gantian dulu. Saya dulu baru saya nanya ke Septi, oke? Baik. Oke, tadi juga saya sudah catat pertanyaan. Pertanyaan apa saja yang mau saya tanyakan kepada Septi. Untuk yang pertama, apa tuh? Mengapa reformasi birokrasi dapat terjadi walaupun masih terdapat kendala gitu. Tunggu, Put. Ulang. Okay. Mengapa reformasi birokrasi dapat terjadi walaupun masih terdapat kendala gitu. Baik, menurut aku ya, dalam jurnal yang aku baca, itu tuh karena di suatu daerah atau suatu negara ya, itu butuh perubahan seperti pelayanan publik yang saat ini kurang memfasilitasi. Lalu proses birokrasi itu adalah kegiatan yang proses reformasi birokrasi ya maksudnya. Itu adalah suatu kegiatan yang tidak akan pernah berhenti karena akan selalu ada perubahan dalam pengelolaan negara. Nggak netap di itu-itu aja. Jadi selalu ada perubahan tanpa henti. Dan perkembangan zaman itu kan pasti ada setiap harinya. Jadi berkembang dia. Ada lagi, Put, mau ditanyakan? Tunggu, saya mau sanggah. Tadi kan Septi ada bilang tuh harus membutuhkan pelayanan publik karena pelayanan publik itu masih kurang gitu ya? Ya. Masih apa tadi? Masih kurang memfasilitasi. Jadi masih kurang memfasilitasi. Nah, jadi kita tuh butuh pelayanan publik yang seperti apa? Seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perizinan itu kan masih perlu kan apalagi dalam bidang pendidikan. Pendidikan itu sangat perlu pelayanan publik. Agar kegiatan tersebut tetap disalurkan hingga saat ini. Jadi kan tetap tersalurkan pendidikan dalam pelayanan maksudnya. Kalau menurut ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau balik bertanya ini.
Oke, lanjut. Tadi kan ada perubahan reformasi. Jadi menurut Putri itu mengapa perubahan atau reformasi itu diperlukan? Kalau menurut saya, perubahan itu diperlukan karena, adanya situasi pemerintahan yang terus-menerus, terus-menerus terjadi pergeseran ataupun pergeseran, seperti sistem yang telah lama tidak mungkin cocok dengan sistem pemerintahan, di era yang masa sekarang ini, gitu. Lalu, Nggak cocok gitu sistem pemerintahan di zaman dulu dan dipakai ketika masa pemerintahan zaman sekarang sangat tidak cocok. Itu menurut saya. oke, ada lagi nih pertanyaannya. Cuma kalau Putri ada pertanyaan lagi nggak ke Septi? Oh, ada. Tenang. Bagaimana kebijakan reformasi birokrasi dalam pelayanan perizinan? Kebijakan Bagaimana? informasi. Kebijakan itu suatu badan atau dinas yang telah reformasi birokrasikan yang menghasilkan di mana dinas tersebut dapat melayani pelayanan yang baik dari segi output maupun input. Kalau menurut dalam jurnal safety, kebijakannya itu. Ada yang mau disanggah? Oke. Ada. Enough. Tadi Septi ada yang ingin tanyakan lagi? Ini ada nih, satu. Tadi kan ada pelayanan yang baik. Menurut Putri itu pelayanan yang baik terhadap publik itu seperti apa? Menurut saya pelayanan yang baik itu pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi ataupun pemerintah yang merasa dirinya ini menjadi bagian dari publik itu sendiri. Bukan berarti bukan birokrasi yang mempersulit publik dengan berbagai peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang sangat bisa menimbulkan kesulitan bagi rakyat gitu. Jadi si pemerintah si pemerintah ini dia ini melayani publik seolah-olah dia sendirilah yang dilayani oleh dirinya gitu. Jadi dilayani dengan baik tanpa adanya peraturan-peraturan yang mempersulit. Itu menurut saya. Udah nggak punya pertanyaan lagi nih. Saya maksudnya nggak punya pertanyaan lagi. Jadi Putri ada pertanyaan lagi atau waktunya juga udah cukup atau mau lanjut lagi? Udah nggak ada sih kalau saya. Udah habis pertanyaannya. Cuman 3 tadi. Dua sebenarnya. Cuman tadi ada sanggahan 1, 3. Itu juga udah nggak punya pertanyaan lagi. Dan waktunya juga tinggal 6 menit. Jadi cukup sekian nih kegiatan kita dalam melaksanakan critical thinking. Jadi apabila ada kesalahan dari saya dan Ataupun juga misalkan jadi mohon maaf. Harap maklum karena kita masih belajar, sama-sama belajar. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan tadi ya. Jadi cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.